Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 19 saya bacakan buat kita semua. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku akan menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara, kata misi itu berasal dari kata Latin yang artinya mengutus. Menjadi orang Kristen yang bermisi berarti orang Kristen yang siap untuk diutus. Menjadi wakil Yesus Kristus atau duta Kristus. Saudara, apakah kita dapat bermisi? Tentu panggilan misi ini diberikan kepada semua orang percaya. Tidak memandang latar belakang, sosial, pendidikan, usia, atau apapun juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apakah kita bermisi itu dengan passion, dengan hasrat yang besar? Saudara, menjadi murid Kristus berarti hasrat terbesarnya adalah Kristus sendiri. Sejak pertemuan Paulus dengan Yesus di jalan ke Damsyik, Paulus mengalami perubahan yang radikal itu. Paulus mengalami apa artinya hidup yang diubahkan dan hasrat yang utama itu adalah Kristus. Ambisinya sekarang adalah Kristus. Kalau dulu dia merasa dia memiliki segudang prestasi keagamaan yang bisa dia banggakan, tetapi sekarang ketika berjumpa dengan Kristus dia melihat itu sebagai sampah. Dan Kristus itu menjadi passion, menjadi hasrat, menjadi longing, menjadi desire-nya yang terbesar. Paulus sampai berkata di ayat 19 yang kita baca tadi, terhadap penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara, penglihatan dari sorga itu memberikan kemudian bagi Paulus sebuah hasrat yang besar, yaitu Kristus, hidupnya hanya untuk Kristus. Mati dan hidupnya itu dilihat sebagai pemberian untuk Kristus. Mati sebagai keuntungan dan hidup adalah bagi Kristus. Saudara, passion itu berasal dari bahasa Yunani itu pathos, yang berarti sesuatu yang ada dalam insight, dalam diri. Dan itu bicara tentang desire, hasrat yang sangat besar. Saudara, passion ini diciptakan karena memang sesungguhnya manusia adalah passionate human. Adalah bagian dari dalam diri kita yang memang ada seperti itu. Kita adalah passionate being, human is passionate being. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mempunyai passion, yang mempunyai hasrat. Tetapi seringkali karena kejatuhan di dalam dosa, maka manusia memiliki passion yang keliru. Passionnya bukan lagi kepada Allah sang pencipta, tetapi passionnya adalah sesuatu yang ingin digapai. Entahkah kekayaan, entahkah sebuah popularitas, ketampanan, kecantikan, kesehatan yang prima dan lain sebagainya. Saudara, dunia itu begitu cerdik untuk melihat passion, apalagi passion anak muda. Saya berikan contoh, John Walker Lynn. John Walker Lynn ini adalah seorang Taliban Amerika. Dia ditangkap selama invasi di Afghanistan itu pada musim gugur tahun 2001. Kasus Lynn ini dia pindah sebenarnya agama dari Katolik ke Islam pada usia 16 tahun. Dan pertama kali dia meninggalkan rumahnya itu di California pada usia 17 tahun. Belajar bahasa Arab di Yaman. Dan lebih dari 3 tahun sebelum serangan teroris 11 September 2001. Itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan kontroversi di dalam dirinya. Dan perjalanan itu membuat dia akhirnya memberikan diri untuk melakukan pelatihan di Qaeda sebagai relawan Taliban. Dan dia terlibat di dalam teroris, kegiatan-kegiatan teroris, dan akhirnya membuat dia juga menghancurkan hidup daripada banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, anak muda ini punya passion. Ketika ditaruh benih-benih itu, maka dia ingin merebut sesuatu. Jadi sebenarnya manusia itu punya passion karena memang diciptakan sedemikian. Tetapi seringkali orang Kristen hanya menjadi orang yang kemudian Kristen saja tetapi tidak tahu passionnya itu untuk apa.
Paulus menemukan passionnya itu yang besar adalah Kristus sendiri. Murid Kristus, passion terbesar itu adalah Kristus sendiri, bukan yang lain. Sehingga kemudian itulah yang mendorong dia untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Rela untuk mengalami kesulitan, penderitaan hanya demi Injil Kristus. Dan sampai dia berani berkata, terhadap penglihatan itu ya Raja Agripa, tidak pernah aku tidak taat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya, apakah yang menjadi passionmu? Apa yang menjadi hasrat utamamu, hasrat terbesarmu, keinginan terbesarmu, desire-mu? Apakah desire-mu itu yang paling besar adalah Kristus? Atau masih ada sesuatu yang lain? Kalau desire kita adalah Kristus, maka kita tidak akan berhenti di tempat, tapi kita akan pergi untuk memberitakan Injil. Kita rela untuk bermisi, rela untuk pergi memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, seperti itulah yang dilakukan juga oleh David Livingstone ketika dia menemukan hidupnya di dalam Tuhan. Dia menjadi berkat, menjadi relawan, pergi ke bagian Afrika, meninggalkan tempatnya untuk kemudian dia boleh melayani Tuhan, menghapuskan perbudakan di Afrika dan memberitakan Injil di sana. Saudara, apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita? Apakah kita punya passion itu? Kita punya cross pathos? Kita punya rasa yang kuat terhadap salib itu, the passion of the cross, atau seperti apa? Saudara, lembutkanlah hati kita agar kita bisa berjumpa dengan passionnya Allah. Jika kita berjumpa dengan passion Allah, maka kita sejatinya menjadi orang Kristen yang bermisi, yang bisa sama seperti Paulus berkata, terhadap penglihatan itu tidak pernah aku tidak taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.